menghadap beliau, kita uraikan keinginan kita untuk mengundang beliau ke konco tertua di Bali. Konco ini di sini kebetulan yang dipuja itu adalah Dewi Lautan Sewi Senyang yang berasal dari Pulau Hainan. Pak Gubernur kebetulan juga mendapat undangan sudah yang kedua kali oleh diundang langsung oleh Gubernur Hainan tentang pariwisata yang mereka ada di Pulau Hainan yang di pantai selatan yang namanya Kota Sanya, yaitu ya iklimnya tropis seperti Bali. Hai Smart Netizen Denpasar TV Channel. Saya saat ini berada di Kongco Chau Eng Bio, kelenteng yang tercatat sebagai tertua di Bali. Pada hari ini adalah hari perayaan Imlek atau Tahun Baru Cina. Nah, di balik perayaan Imlek di Kongco ini ada informasi menarik. Sementara masyarakat atau warga di Tanjung Benoa menunjukkan simpati mereka kepada Gubernur Koster. Ini dibuktikan dengan audiensi yang dilakukan oleh pengurus Kongco yang diterima oleh Gubernur di rumah jabatan. Nah, dalam pembicaraan itu ternyata banyak hal menarik yang terungkap. Salah satu yang penting adalah pengurus Kongco mengundang Pak Koster untuk menghadiri perayaan Cap Gomeh yang akan diadakan pada 5 Februari 2023. Nah, perayaan Cap Gomeh ini adalah perayaan setelah dilakukannya perayaan Imlek pada hari ini. Selain itu juga dalam audiensi dengan Pak Koster terungkap cerita menarik tentang bagaimana Gubernur Koster mendapatkan informasi lebih tentang Hainan. Kongco ini juga punya sejarah panjang yang berhubungan dengan Hainan di negeri Tiongkok. Nah, ada informasi yang menarik yang terkait dengan itu yang nanti akan disampaikan oleh Pak Juanda Aditya sebagai Ketua Kongco dan Pak Nyoman Suasana Ardike sebagai penasihat Kongco. Momentumnya kebetulan pas karena ada kaitan dengan hari ini Pak Gubernur menerima kunjungan perdana turis Tiongkok atau wisatawan Tiongkok yang pertama kali datang ke Bali. Dan ini menandai era kebangkitan kembali pariwisata Bali di tengah upaya pemerintah untuk terus mendorong agar status pandemi bisa berubah menjadi endemi. Nah, bagaimana tayangan selengkapnya jangan lupa saksikan di Denpasar TV Channel. Bye-bye. Memang bukan kebetulan, momennya bagus saat Hari Suci Umat Hindu Siwalatri 20 Januari 2023, Gubernur Wayan Koster menjamu pengurus Kongco Chau Eng Bio Tanjung Benoa. Penasihat Kongco Nyoman Suasana Ardike dan Ketua Kongco Juanda Aditya didampingi penglingsir Puri Peguyangan yang juga kerabat dekat Puri Pemecutan, Anak Agung Ngurah Gede Widiade, Ibu Karla Ardike, Riki dan Miko. Gubernur diundang khusus menghadiri perayaan Cap Gomeh, perayaan usai Imlek atau Tahun Baru Cina pada 5 Februari 2023. Lantas seperti apa jawaban Gubernur Koster? Ya, suasana Imlek, tapi sebelumnya sempat melakukan audiensi dengan Gubernur Bali terkait dengan rangkaian peringatan perayaan Imlek di Kongco yang puncaknya nanti juga akan dilakukan perayaan Cap Gomeh tanggal 5 Februari, Pak ya? Betul ya. Dan diharapkan Gubernur hadir pada saat perayaan Cap Gomeh. Kita kebetulan diberikan kesempatan untuk audiensi pada tanggal 20 pas tepat pada Siwalatri, kebetulan 2 hari yang lalu tanggal 20 Januari ya, ketika menghadap beliau kita uraikan keinginan kita untuk mengundang beliau ke konco tertua di Bali, di mana selama ini belum pernah satu gubernur pun yang menjabat di Bali itu pernah berkunjung ke konco atau kelenteng tertua di Bali dan nomor 5 tertua di Indonesia. Dan pasti harapan kita juga Pak Gubernur juga menyempatkan meluangkan untuk menghadiri perayaan
cap gomeh kita pada tanggal 5. Jadi Pak Gubernur Gubernur Kepala Daerah yang pertama lah yang berkunjung dan menyempatkan untuk merayakan cap gomeh bersama di Cao Eng Bio Tanjung Benua ini. Respon beliau Pak pada saat undangan itu? Sangat positif. Beliau bilang pasti hadir kalau tidak berhalangan ya. Sekalipun waktu itu juga pas purnama di Bali kan, kalau Cap Go itu kan memang bulan purnama di Cina kan, arti Cap Go itu kan yang hari ke-15 yaitu hari purnama kan. Karena Imlek sendiri mulainya di hari bulan mati tanggal 1 Tilem. Jadi Cap Go itu di bulan purnama. Kabarnya dalam audiensi itu Gubernur Koster sedikit terkejut dan surprise ketika sejarah Kongco Cao Eng Bio dikisahkan berhubungan erat dengan keberadaan Pulau Hainan di negeri Tiongkok. Mengapa Gubernur sampai surprise saat itu? Dan itu diceritakan juga ke Pak Gubernur ya? Kita ceritakan kepada Bapak Gubernur, dan Bapak Gubernur kebetulan juga mendapat undangan, diundang langsung oleh Gubernur Hainan. Nah, beliau belum bisa berkesempatan hadir ke sana karena dalam masa pandemi dulu COVID. Nah, setelah itu beliau sangat antusias. Ya, saya juga jelaskan, saya kebetulan juga punya rumah di sana dan sudah beberapa kali, lebih dari 15 kali sudah bolak-balik ke Pulau Hainan. Ya, saya jelaskan tentang pariwisata yang mereka ada di Pulau Hainan yang di pantai selatan yang namanya Kota Sanya, yaitu ya iklimnya tropis seperti Bali dan vegetationnya pohon kelapa, pantainya juga sangat-sangat mirip dengan Bali. Pantainya aja panjang lebih dari 20 km tuh berjajar hotel-hotel bintang 5. Kunjungan wisatawan ke sana itu lebih dari 20 juta per tahun. Yang utama wisatawan dari Rusia. Itu beliau sangat antusias, sangat tertarik. Ya, beliau kan juga dapat undangan langsung dari Gubernur Hainan. Menurut keterangan beliau sampai 2 kali. Berarti kan antusias dari pihak Hainannya sendiri juga sangat untuk menjalin hubungan dengan utamanya pulau di Bali ini, Pulau Dewata ini kan. Ya, saya harapkan si Bapak Gubernur bisa meluangkan waktu atau minimal lah untuk sekedar studi banding ke sana untuk membandingkan pariwisata kita dengan perkembangan pariwisata di Hainan yang sangat identik dengan iklim tropisnya. Akhirnya tanpa disadari nyambunglah percakapan tentang sejarah Kongco Tanjung Benoa yang leluhurnya berasal dari Hainan dan undangan resmi Gubernur Hainan kepada Gubernur Koster. Lantas, kisah sejarah Kongco ini sebenarnya seperti apa? Sejarah Kongco ini di sini kebetulan yang dipuja itu adalah Dewi Lautan Sewe Senyang yang berasal dari Pulau Hainan, dari desa Tung Chiao, Kabupaten Wencang, Pulau Hainan di Cina. Awal mulanya itu dirintis oleh para pelaut dari Hainan yang berlayar lewat di Bali yang dihantam oleh musim angin barat, yaitu sekitaran Desember ke Februari. Jadi mereka berlindung, sebetulnya awal mulanya itu berlindung di daerah Ketewel atau pantai Ketewel Gumicik. Cuma di sini lebih aman, jadi karena berupa teluk jadi lebih aman sampai menunggu redanya angin baru dilanjutkan perjalanan berlayar. Nah, sementara mereka singgah di sini, mereka membuat tempat persembahyangan ya. Jadi kalau di Bali itu dirintis dengan turus lumbung kan, belum ada tempat yang permanen. Jadi mereka pergi berlayar lagi kembali ke sini diperluas sehingga ya itu awal mulanya tahun 1548 ya sampai sekarang. Jadi awal mulanya itu dirintis oleh para pelaut dari Pulau Hainan. Momennya pun bagus ini lantaran 2 hari kemudian setelah audiensi tersebut dilakukan perayaan Imlek atau Tahun Baru Cina 22 Januari 2023. Hari yang sama, Gubernur Wayan Koster dan Wakil Gubernur Cho Aceh menyambut kedatangan ratusan turis Cina sebagai wisatawan Tiongkok pertama yang tiba di Bali tahun 2023.
Pendek kata, mata rantai topiknya masih seputar Bali dan Cina. Ya, momentumnya juga kan lagi bagus Pak ya. Audiensi yang dilakukan, lalu kemudian ada perayaan Imlek yang sangat dekat waktunya, dan pada hari ini itu gubernur juga secara resmi menyambut kedatangan turis Tiongkok pertama yang tiba di Bandara Ngurah Rai. Kalau tidak salah kemarin deh, atau hari ini? Pak. Hari ini ya. Nah, jadi momentumnya pas sekali, jadi nyambung antara hari Imlek lagi ini kan. Sehingga beliau pasti antusias sekali, apalagi kunjungan wisatawan ke Bali ini kan Cina termasuk yang menyumbang cukup besar Pak ya, selain Jepang dan Australia. Saya kira sih sangat bagus ya, karena mereka sendiri yang dari pihak Cinanya itu sangat antusias ya untuk kesini kan, sampai mengundang 2 kali kan. Ya mudah-mudahan aja beliau berkesempatan untuk mengadakan kunjungan ke sana kan. Dalam audiensi tersebut ikut serta Agung Widiade. Ini ternyata disebabkan ada hubungan sejarah yang kuat antara Puri Pemecutan dan keberadaan Kongco Caweng Bio. Kami dari keluarga Puri yang dari awal leluhur kami juga terlibat berakulturasi dengan masyarakat Tionghoa yang ada di Tanjung, sehingga tanah kelenteng Coeng Bau ini adalah pemberian leluhur daripada Puri Pemecutan, dan tentu ini diingat sebagai sambung rasa ikatan batin yang tentu kami merasa dihormati dan dihargai sebagai keluarga besar Puri Pemecutan. Dan tentu hal-hal yang seperti ini menjadi fakta sejarah di dalam proses kehidupan sosial kultural kita sebagai anak bangsa yang mencintai negara kesatuan Republik Indonesia untuk ya lebih baik dan lebih maju ke depan. Perayaan Imlek tahun 2023 yang dirayakan 22 Januari kemarin ternyata dibanjiri umat dari beragam penjuru Bali, bahkan luar Bali. Seperti apa perayaan tersebut berlangsung? Kegiatan kita di Caweng Bio Tanjung Benoa ini kita mulai dari tadi malam atau tepat pukul 00 untuk pembukaan Imleknya. Kita adakan sembahyang bersama oleh seluruh jajaran pengurus, dan selanjutnya kelenteng dibuka sampai tanggal 22 pukul 00 menuju tanggal 23 dini hari. Rangkaian dari kegiatan perayaan Imlek tahun ini, tarian barongsai yang akan diselenggarakan nanti pada pukul 7 malam, dihadiri juga oleh umat di sekitar, kaum muslim yang kita undang juga, kaum Hindu beserta jajaran pengurus kelenteng Caweng Bio ini. Tahun ini dengan tahun sebelumnya perayaan Imlek itu ya memang beda. Yang kemarin karena masih musim-musim Covid ya, jadi kita tidak menyelenggarakan Imlek semeriah sekarang. Dari dulu hubungan kita dengan etnis agama lain, khususnya Muslim dan Hindu, ya memang sangat baik hubungannya, dan baru belakangan ini kita mengadakan acara bersama, baik dari acara kirap, yaitu kita mempersembahkan tarian barongsai yang dipentaskan langsung di depan kelenteng beserta dari saudara kita Muslim, juga mempentaskan tarian tradisionalnya berupa rodat sama rebana waktu itu seingat saya. Jadi dari Hindu juga tarian Balinya tidak luput juga ikut berbaur pada saat perayaan jauh sebelum Covid. Jadi yang terpenting adalah kita saling menghormati satu sama lain, apapun agamanya, semua mempunyai kepercayaannya masing-masing, dan kita di sini tidak pernah merendahkan ataupun mengintervensi salah satu etnis ataupun agama. Jadi apa yang terbaik menurut agama itu sendiri ya kita selalu mensupport, baik dari Hindu, Muslim maupun Kristiani. Kalau kita memang ada acara kita undang, kalau memang dari pihak
etnis lain berupa Muslim, Kristiani, ada acara kita diundang, kita selalu hadir. Tidak pernah kita tidak hadir. Apalagi untuk berbaur, intinya. Itu yang kita mau, bukan perpecahan. Kalau hubungan di pemerintahan maupun di desa adat, sejauh ini sangat baik dan sangat mendukung apapun kegiatan yang kita lakukan. Karena desa adat selalu mensupport, ini berupa tradisi budaya kita, dan tidak luput juga berupa pengamanan tentu dari desa adat yang ikut menjaga ketertiban atau perjalanan perayaan Imlek maupun sijit-sijit yang lain. Jangan lupa subscribe